Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sampai pada petang hari ini kita masih diberikan kekuatan iman dan Islam. Kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita masih diberikan kesempatan untuk bisa melaksanakan kewajiban kita, melaksanakan salat maghrib berjamaah, yang kemudian kita lanjutkan kewajiban yang kedua, mengkaji agama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan 4 hal ini senantiasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Shalawat salam tetap terlimpahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi terakhir penyampai risalah Islam, sebagai satu-satunya agama yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di setengah 3 sore tadi kita di bel untuk menggantikan Pak Ustaz Mufti sekarang Pak. Beliau ada di luar kota, di posisi cukup mendadak setengah 3 di bel. Saya teringat dengan apa yang akan saya kaji dan yang sudah saya kaji di Masjid Ar-Rahman Jombor sana setiap hari Selasa, mengkaji kitab Riyadhus Shalihin punyanya Al-Khair, yang nanti malam pun akan kita kaji di Masjid Al-Masjid. Dalam posisi yang semacam itu, kita akan coba baca hadis nomor 41 dalam kitab Riyadhus Shalihin. Kita akan coba membahas sedikit, ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Abdillah Khabbab ibn radhiyallahu ta'ala qala syakawna ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa mutawassidun quddatan lahu fi dhillil Ka'bah. Fakunna ala tastansiru lana ala tad'u lana faqala qad kana man qablakum yukhadhu ar-rajul fayufaru lahu fil ardi fi ju'in biha. Al-hadis. Hadis dari Abdullah bin radhiyallahu ta'ala qala, dia mengatakan syakawna ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kami mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa mutawassidun buddatan lahu fi dhillil Ka'bah. Sedangkan ketika itu beliau sedang mutawassid. Mutawassid itu menjadikan sebuah bantal, buddatan. Beliau punya kain Buddha dan kemudian beliau jadikan bantal. Itu namanya mutawassid. Di mana di Ka'bah, di dalam naungan Ka'bah. Artinya beliau tidur-tiduran di bawah Ka'bah. Kalau di dalam riwayat yang lain itu bahwa mutawassidun buddatan wa qad laqina minal musyrikin syiddah. Jadi pada waktu itu Rasulullah SAW ketika kami mengaku, beliau itu sedang tidur-tiduran di bawah Ka'bah, ya. Padahal wa qad laqina minal musyrikin syiddah. Padahal kami itu bertemu dengan orang-orang musyrikin syiddah, dalam artian memang pada posisi kita itu sedang lagi ketik-ketiknya, lagi kacau balaunya, diganggu, diintimidasi dan lain-lain oleh orang musyrik. Sedangkan Rasulullah SAW pas ketika kami mengadu itu, Rasulullah itu sedang tidur-tiduran di Ka'bah.
Maka kemudian maka kami berkata, ala tastansiru lana, apakah engkau itu tidak memohonkan pertolongan kepada Allah untuk kami? Ala tad'u lana, apakah engkau itu tidak berdoa kepada Allah untuk kami? Istansara yastansiru, kalau seperti istighfar yastaghfir, pakai wazan istaf'ala, itu artinya meminta. Jadi para sahabat pas ketika itu dalam posisi genting-gentingnya, sedang diintimidasi, disakiti oleh orang-orang musyrikin, dan mereka mengadu atas hal ini dan meminta supaya Rasulullah Muhammad SAW itu memohonkan pertolongan kepada Allah, berdoa kepada Allah supaya menang. Nah, itu intinya, supaya menang. Tentunya kan di dalam asumsi kita, di dalam keimanan kita, bisa saja Rasulullah pada waktu itu berdoa kemudian langsung menang. Bisa saja. Bisa saja ketika Rasulullah langsung mengadakan berdoa kepada Allah, pada hari itu juga orang-orang kafir musyrikin mati semua. Bisa saja. Dan itulah harapannya para sahabat, supaya Rasulullah SAW berdoa kepada Allah supaya menang dari orang-orang kafir musyrikin. Tapi apa yang terjadi kemudian? Rasulullah tidak berdoa. Rasulullah SAW itu tidak mengikuti kemauan para sahabat, tapi malah justru pas ketika diminta itu Rasulullah malah cerita. Ceritanya begini, faqala, maka Nabi Muhammad SAW bersabda, qad kana man qablakum, sungguh ada orang-orang sebelum kalian, yukhadu ar-rajul, seseorang itu diambil. Seseorang itu diapakan payung kalau lahu abdi, maka dia itu digalikan, tanah itu digali, dia dipendam di sana, dipendam di sana. Fiju'ibila. Ada orang-orang sebelum kalian, kata Rasulullah Muhammad SAW, orang yang dipendam di tanah, tinggal kepalanya saja. Tsumma yu'ta bil minsyari, kemudian didatangkan, diberikan apa? Bil minsyar. Al minsyar itu semacam alat gergaji. Alat gergaji. Fayudahu ala ra'sih, kemudian gergaji itu diletakkan di atas kepalanya. Fayuj'al nisbain, kemudian kepalanya itu digergaji jadi dua belah. Serah. Pernah melihat semacam ini? Orang-orang sebelum kalian, kan kata Nabi, ada orang-orang sebelum kalian yang dipendam kepalanya kemudian digergaji oleh orang-orang musyrik. Wa yushadu bi amsyaril hadidi ma duna lahmihi wa 'azmi. Ya, wa yushadu, masyarakat itu artinya kan sisir, bersisir. Wayub syatu naibul fa'il, wayub syatu mereka itu disisir, apa disisir itu ya? Kepalanya itu dikasih sisir di amsyaril hadid, dari sisir yang terbuat dari besi. Madu dalam miniwati, yang kemudian pas ketika mereka disisir di kepalanya itu ternyata sampai tembus juruna lahmihi, sampai tembus ke bawah daging, sampai tembus kepada wa'ati, sampai kepada tulang. Ma yasudduhu dzalika an-dini, yang demikian itu tidak memalingkan dia, orang yang dipendam yang kepalanya digergaji, orang yang disisir pakai sisir besi, dzalika an-dini, dari keluar agama. Jadi Masya Allah, hadis ini saya kalau membaca hadis ini merinding saya. Ketika para sahabat minta supaya Rasulullah berdoa kepada Allah supaya orang-orang mukmin itu menang dari orang-orang kafir, Rasulullah tidak berdoa untuk menang, tapi malah bercerita bahwa dulu ada orang-orang sebelum kalian itu orang-orang yang sempat kepalanya digergaji
sampai terbelah dua, ada yang disisir sampai tembus di bawah dagingnya, tembus ke tulangnya. Tapi mereka itu seperti itu, diperlakukan yang semacam itu. Mereka tidak murtad dari Islam. Mereka tidak murtad dari Islam. Ini bisa kita garis bawahi. Kenapa sih Rasulullah kok malah cerita semacam itu? Kenapa sih Rasulullah SAW kok tidak berdoa supaya bib salah bib abra-gadabra? Ini hampir sama dengan ketika Rasulullah Muhammad SAW ketika beliau itu hijrah ke Taif. Ketika hijrah ke Taif, Rasulullah itu kan dilempari batu sampai beliau berdarah kakaknya kan. Dan beliau sampai bersembunyi di kebun kurma miliknya orang-orang Nasrani. Beliau kemudian didatangi oleh malaikat Jibril, yang malaikat Jibril itu menawarkan diri untuk mengangkat bukit atau gunung untuk dihantarkan kepada orang-orang kafir dan musyrik. Tapi Rasulullah tidak mau, malah justru mendoakan orang-orang yang itu, Allahumma ji qaumi fa innahum la ya'lamun. Wahai Allah, berilah petunjuk kepada umat karena mereka itu adalah orang-orang yang tidak tahu. Inilah pembelajaran dari Rasulullah Muhammad SAW, bahwa perjuangan Islam itu bukan sesuatu yang instan, bahwa perjuangan Islam itu bukan sulapa, tapi butuh proses. Inilah dikatakan oleh Allah, "I'malu fasayarallahu a'malakum." Beramallah kalian, berbuatlah kalian, maka Allah akan melihat amal kalian. Proses, bukan salah, bukan sulapa, bukan bib salah bib itu. Kita bisa membayangkan ya, ketika seseorang yang digergaji kepala, seseorang yang harus disisir pakai sisir besi. Pernahkah kita mengalami ujian semacam ini? Tapi mereka tidak mau keluar dari agama Islam. Inilah yang kemudian kalau kita tengok di dalam surah Al-Ankabut gitu kan, ahasiban nasu ayyasrafu ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Itu isyarat dari Rasulullah sebenarnya. Apakah manusia itu mengira mereka itu akan dibiarkan begitu saja? Ayyakulu amanna, ketika mereka mengucapkan kami beriman, wa hum la yuftanun, sedangkan mereka itu tidak diuji. Maka kemudian Allah mengatakan di ayat selanjutnya, walaqad alladzina min qablihim, sungguh kami itu telah menguji orang-orang sebelum mereka. Fala ya'lamanallahu alladzina shadaqu, maka Allah akan tahu, maka Allah itu mengetahui siapa yang benar, shadaqu. Ya. Wala ya'lamannal kadhibin, dan Allah Maha tahu siapa orang-orang yang berdusta. Di tengah-tengah cobaan-cobaan yang semacam itu yang dialami oleh para sahabat pada masa itu, disitulah letak ujian Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti akan muncul 3 orang kan? Ada muncul 3 golongan: golongan mukminin, golongan munafikin, golongan musyrikin. Jelas itu sudah ada. Bagi orang-orang yang tidak kuat dengan ujian Allah yang semacam ini, yang seperti dialami oleh umat-umat sebelumnya, mereka akan jadi munafik. Mereka takut untuk dianiaya, mereka akan takut untuk dibunuh, mereka akan takut untuk diintimidasi. Sehingga apa yang muncul? Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza qalu ila syayatin qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Allah yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'maun. Itu orang-orang munafik itu kalau bertemu dengan orang-orang beriman, mereka akan mengatakan kami beriman. Tapi idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza qalu ila syayatinihim, ketika orang-orang munafik itu ketemu dengan orang-orang pemimpin mereka, syaitan-syaitan mereka, qalu inna ma'akum, kami bersama kalian. Inna ma'akum mustahzi'un, sesungguhnya kami kemarin mengatakan beriman itu cuma mustahzi'un, orang-orang yang mengolok-olok, yang menjelek-jelekkan. Itu. Maka disinilah Bapak
tengok yang namanya ujian itu kan ada beberapa macam. Ada beberapa macam. Tapi yang sebelum saya sampaikan beberapa macam itu dan sebelum kita bahas lanjutan daripada hadis ini adalah kita ini kalau mengaku beriman pasti diuji. Itu sudah. Dan itu sudah dinasihkan oleh Allah. Ini disebut dengan qat'iyud dilalah, qat'iyud nuzul. Al-Quran menurut para ulama Quran, ulama tafsir kan ada dua hal. Ada qat'iyud dilalah, ada qat'iyud nuzul. Jangan seperti jin, jaringan iblis laknatullah alaih, yang mengatakan semua Al-Quran itu dhoniyud dilalah, dhoniyud nuzul, sehingga Al-Quran itu adalah mutaghayyirat. Yang namanya mutaghayyirat itu menurut jin itu Al-Quran itu bisa dirubah-rubah. Al-Quran itu semuanya adalah dhoni, sangkaan, produk lokal yang harus dirubah, yang harus dikonstruksi. Tidak semacam itu Al-Quran, sehingga mereka menerapkan hermeneutik Al-Quran. Padahal produk-produk penafsiran hermeneutik itu adalah produk-produk kafir yang kemudian diterapkan kepada Al-Quran, sehingga kemudian muncul takjilnya mereka itu wahyu di bawah akal. Bukan semacam itu. Ini adalah qat'i dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang mengatakan beriman pasti diuji. Dan kalau kita melihat di dalam hadis-hadis berikutnya, kalau di dalam kitab ini, semakin berat ujian itu berarti itu menunjukkan semakin kuat keimanan seseorang. Semakin ringan ujian seseorang itu berarti semakin ringan iman seseorang. Kalau umat-umat sebelumnya lalu, sebelum kita dibelah kepala, mereka berarti sesuatu yang kuat. Kalau pada sahabat Rasul kan ada namanya sahabat Bilal, ditelanjangi, ditaruh di padang pasir, kemudian di dadanya dikasih batu yang begitu besar, dipaksa keluar dari Islam. Jawabannya Bilal kan ahad, ahad, ahad. Pernahkah kita mengalami intimidasi semacam ini? Ya, yang kita lihat adalah aman, ibadah, tenang. Tapi kalau pada masa Rasulullah SAW, sampai mereka mengadu kepada Rasulullah Muhammad SAW, padahal kita tahu para sahabat itu adalah orang-orang yang keimanannya sangat kuat, adalah orang-orang yang sangat sabar. Para sahabat itu, kalau sudah sampai mengadu kepada Rasulullah, sampai minta Rasulullah berdoa kepada Allah, berarti ujian pada waktu itu yang dialami oleh para sahabat itu sangat berat. Bahkan di dalam sejarah kita baca sampai mereka para sahabat harus mengganjal perutnya pakai batu karena menahan lapar berhari-hari tidak makan, diintimidasi, diboikot secara ekonomi, dan itu sudah menjadi takdir Allah bahwa musuh-musuh Islam tidak akan pernah diam. Musuh-musuh Islam tidak akan pernah diam. Jadi kalau kita beriman itu ada beberapa ujian. Yang pertama, ujian keimanan Allah itu, ujian keimanan kita kepada Allah itu adalah berupa perintah dan larangan. Ya, itu ujian yang paling pertama yang harus kita garis bawahi. Semakin orang-orang itu mau taat kepada Allah dan Rasulnya, berarti keimanannya tepat. Sering saya sampaikan di masjid ini, beda antara orang yang iman dan Islam itu ya. Masih ingat Pak ya? Al-Hujurat ayat 14. Maqalatil a'rabu amanna, kemudian qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul iman fi qulubikum wa in tuti'u Allah wa rasulahu la yalidkum min a'malikum syai'a innallaha ghafurur rahim. Kemudian innamal mu'minuna dan seterusnya. Orang-orang Al-Badui itu datang kepada Allah, kepada Rasulullah Muhammad SAW. Mereka mengatakan aman dan kami beriman. Tapi di dalam ketika mereka mengatakan aman dan kami beriman, justru turun ayat "Qul tu'minu". Katakan wahai Muhammad, kalian itu belum beriman. Kenapa walam ayat yang iman fi qulubikum? Karena keimanan itu belum masuk ke dalam hati kalian.
Syarat mutlak keimanan kita kepada Allah itu adalah syarat mutlak terujinya iman kita kepada Allah dan Rasulullah. Wa in tuti'ullaha wa rasulahu, itu loh. Kalau kalian itu taat kepada Allah, kalau kalian itu taat kepada Rasulnya, nah itulah bukti keimanan. Ini ujian yang pertama. Ujian yang pertama. Kalau kita memang mengaku beriman, lewati dulu ujian yang pertama. Apa? Melakukan perintah dan menjauhi larangan. Wa ma ataakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang dibawa oleh Rasul lakukan, apa yang dilarang oleh Rasul tinggalkan. Itu mutlak itu. Maka yang disebutkan di dalam surah An-Nur juga dikatakan, innamal qaulul mu'minin idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ayyaqulu sami'na wa ata'na. Sesungguhnya perkataan orang-orang yang beriman ketika mereka disuruh kepada Allah dan Rasulnya, untuk apa? Liyahkuma bainahum, untuk berhukum di antara mereka dengan Al-Quran dan Sunnah itu. Apa kalimat orang-orang beriman? Apa orang-orang yang lulus ujian keimanannya? Ayyaqulu sami'na wa ata'na. Mereka akan mengatakan kami taat, kami mendengar, kami taat. Itu orang yang beriman. Kalau sudah orang itu sudah perintah saja sering dilanggar, itu berarti untuk ujian yang pertama gagal. Jelas. Maka ini ujian yang pertama. Kemudian ujian yang kedua itu adalah yang berbentuk musibah. Ini jelas. Kalau dalam bahasa Al-Quran itu kan surah Al-Baqarah, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ, pasti kalian akan kami uji. Ada dua tauhid di sana. Ada lam dan ada nun yang kita sedikit. Kalau kita artikan pasti kami akan menguji kalian. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khawf, katakan kami uji kalian dengan al-khawf, rasa takut. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsin minal amwal, rasa lapar, kekurangan harta, wal anfusi wat thamarat, kekurangan jiwa dan buah-buahan. Maka disebutkan wa basyiris sabirin, maka berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Ternyata filosofinya orang-orang yang sabar itu adalah alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka akan mengatakan kami ini milik Allah. Ya, inna lillahi, kita ini milik Allah, wa inna ilaihi raji'un, dan kita akan kembali kepada Allah. Itu filosofi, bukan ucapan. Itu filosofi, bukan ucapan. Ada makna yang sangat-sangat dalam. Bukan hanya dalam konteks ketika mendengar orang-orang yang mati, mendengar innalillahi, bukan. Ujian keimanan kita ketika mendapatkan musibah, ada sebuah filosofi di dalamnya. Wong kita ini milik Allah dan kita akan dikembalikan kepada Allah. Kalau kita sudah mengakui bahwa kita milik Allah, ya haknya Allah untuk ngapain terhadap kita itu terserah. Karena Allah adalah Al-Khaliq, Al-Malik, Al-Mudabbir, yang sudah saya sampaikan di khutbah Jumat. Allah yang menciptakan, Allah lah yang mengatur, dan Allah lah yang menguasai segala sesuatu. Itu yang kedua. Ketika dalam hadis qudsi itu sering kita baca ya, kalau ada orang mukmin dikasih musibah dia nggak sabar dan sebagainya, di saat di kalimat itu ada kalimat falyatlub rabban siwaya. Falyatlub rabban siwaya, apa artinya? Silahkan cari Tuhan selain aku. Apa bisa kita cari Tuhan selain Allah? Gak bisa. Kalau kita nggak sabar dengan musibah Allah Subhanahu Wa Taala, itu berarti satu tidak beriman, malah justru oleh Allah disuruh untuk cari Tuhan yang lain. Itu sudah pasti, itu qat'i dari Al-Quran, kita pasti ada itu. Kemudian
ujian yang ketiga itu adalah lewat tangan orang-orang kafir, lewat tangan musuh-musuh Islam. Ini ujian yang ketiga, dan ini kita tidak bisa lepas daripada semacam ini. Dan itu sebuah proses, Pak. Itu sebuah proses dakwah, sebuah proses berjuang. Makanya kalau di dalam Al-Quran kok seringkali muncul wajahadu bi amwalihim wa anfusihim. Coba lihat di dalam Al-Quran. Makna jahada, jahidu, ya, jahada itu kan sungguh-sungguh. Man jahada bina lana tadiyanahu subulana. Sungguh-sungguh. Di situ ada kalimat, dan mereka orang-orang yang beriman, selain mereka itu beriman kepada Allah dan Rasulnya, mereka tidak ragu-ragu dengan keimanan. Mereka berjuang di jalan Allah dengan dirinya dan hartanya. Kemudian ditutup oleh Allah, mereka itu yang imannya benar. Kalau ada kalimat wajahadu bi amwalihim wa anfusihim, pasti ada musuhnya. Kita berperang, kita berjihad, itu pasti ada musuhnya. Entah musuh itu ada di dalam diri kita, yaitu hawa nafsu kita itu. Inna nafsala ammaratun bisu, dalam surat Yusuf itu musuh hawa nafsu ini. Atau mungkin musuh kita yang ada kasat mata orang kafir dan musyrik, dan ini yang dialami oleh para sahabat pada masa itu. Diganggu, disakiti. Kalau untuk masa sekarang, Bapak, ada orang ngaji begini diganggu, itu sudah berdoa, itu ringan. Kalau saya ngaji di Arjosari itu, kita ngaji hari Selasa, mereka ikut ngaji hari Selasa, uang teman-teman, sehingga pengajian tidak dengar. Kita ganti hari Kamis, hari Kamis apa begitu juga soalnya, ya kita ganti hari Rabu, mereka pindah lagi hari Rabu ke Sungai Parani. Itu juga gangguan yang ringan semacam itu, Pak. Kalau kita lihat di masjid kita Kiai Ahmad Dahlan di Karangploso, itu sentuhan fisik. Kalau di Bumia misalnya sampai jamaah cerita ke saya, bawa coret dua. Itu gangguan semacam itu masih ringan kalau masa-masa sekarang. Tapi umat-umat kita terdahulu sampai digegar siapa kepala itu, Pak. Kita ini kadang-kadang sudah merasa bahwa iman kita itu sudah wah, tapi belum apa-apa. Maka dalam konteks ketika kita berhadapan dalam memegang Al-Quran dan Sunnah, kita memegang iman dan Sunnah itu kalqabid alal jamrah, seperti memegang bara api. Memang itulah yang dialami oleh orang-orang para sahabat. Sampai Rasulullah itu hijrah sampai 3 kali, sampai ke Habasyah, ya ke Ethiopia. Hijrah yang kedua ke Taif, hijrah yang ketiga baru ke Madinah. Hijrahnya Rasulullah Muhammad SAW itu ada sebab. Kalau sekarang kita diganggu, kalau kita diapa-apakan, biasa. Nabi Nuh itu sudah 150 tahun, Pak. Dapat berapa orang? Kurang lebih 80 orang. Dan itu kalau kita melihat gangguan-gangguan yang diterima oleh umatnya Nabi Nuh pun juga sangat berat. Sangat-sangat berat. Makanya Nabi Nuh disebut dengan ulul azmi, Nabi Ibrahim, Nabi Musa dan lain-lain. Masya Allah berat. Dan ujian yang ketiga tentang musuh-musuh Islam itu adalah sudah dikatakan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Sudah pasti. Yushiku bikum kumah antada'a'ikum kama tada'a al-akhlata ila tas'adiha. Qala qailun ya Rasulullah wa min qillati nahnu yawma idin. Qala bal antum yawma idin kathirun walakinnakum ghutha'un kaghutha'i sayyi, kata Rasul. Jadi hampir semua umat, hampir semua bangsa itu akan menghancurkan kalian, akan menyantap kalian, seperti halnya mereka itu akan menyantap hidangan-hidangan yang ada di mangkok-mangkok, yang di piring, yang di meja makan. Ya. Kemudian
Para sahabat pun bertanya, ya Rasul, wa min qillatina yawma idin, apakah kami jumlah kami sedikit? Kata Nabi, bal antum yawma idin katsir. Tidak, bahkan jumlah kalian pada waktu itu sangat banyak. Itulah yang kita sebut dengan mayoritas disetir oleh minoritas. Indonesia kita ini sudah begitu ya Pak ya. Ya, kita umat Islam ini kan di Indonesia seperti itu. Mayoritas kita sekarang sudah disetir oleh minoritas ya. Betul. Betul. Dulu yang milih siapa? Dulu yang nyoblos siapa? Wacana-wacana yang bahkan UI Majelis Ulama Indonesia sudah mengatakan memang sudah kasat mata Islam itu akan dipikirkan. Sudah kasat mata Islam itu akan dipikirkan, dan itu betul jelas. Dan itu tidak akan tinggal diam. Wala tardu'anka yahudu wala nasara hatta tattabi'a millah. Kita seringkali menerjemahkan millah itu dengan agama. Ya, kita seringkali menerjemahkan milah itu dengan agama, padahal tidak. Kalau kita melihat dalam kitab-kitab tafsir, itu ternyata milah itu tidak hanya berarti agama, tapi milah itu juga mempunyai makna cara hidup, cara berpikir, manhaj, metode. Itu milah. Sehingga kalau kita artikan begini kan, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasara itu tidak akan rela sebelum kalian semua mengikuti gaya hidup mereka, mengikuti cara berpikir mereka, mengikuti metode mereka, mengikuti manhaj mereka, mengikuti agama mereka. Begitu terjemahannya sebenarnya. Jadi yang memang sangat-sangat luar biasa. Salah seorang teman pernah diundang ke Jakarta seminar dalam masalah semacam ini. Ada seorang mantan pastor yang dulu adalah misionaris di nasional, ya, dan dia mengungkapkan betul tentang program-program yang semacam ini. Milah itu. Jadi biarkan saja, kata Pak Pastor itu, biarkan saja orang Islam itu sholat, biarkan orang Islam itu sholat, biarkan orang Islam itu ngaji, biarkan orang Islam itu jamaah, sambil ngaji seperti ini, biarkan. Tapi nanti cara pandang, cara hidup, metode harus diubah. Coba kita lihat, ada ya segar, rajin jamaah, tapi daya pikirnya, cara berpikirnya sudah seperti Yahudi. Ya, pakai jilbab, tapi lihat cara pandangnya, cara hidupnya Yahudi Nasrani. Ya, jilbabnya sudah sekarang yang kita kenal dengan jilbab itu. Ya, baju-baju yang kayak semacam itu. Pas ketika ketemu dengan wartawan KBRI di Bumbu, salah seorang teman yang menceritakan, wartawan KBRI nasional itu mengatakan 80% TV-TV nasional itu dikuasai oleh Yahudi Nasrani. 80%, Pak. Betul itu. Makanya kalau panjenengan melihat televisi-televisi kita, ada nggak sampai 50% yang manfaat? Mudaratnya jauh lebih banyak. Apalagi kemudian terkenal dengan tuntunan jadi tontonan di format begitu, Pak. Film King Sulaiman itu panjenengan yakin itu adalah betul-betul dakwah Islamiyah secara seperti itu? Enggak. Pembuatnya Yahudi, bahkan di negaranya Turki asli itu sudah memprotes juga. Tidak seperti itu. Sulaiman Al-Qanuni itu tidak seperti itu. Tidak digambarkan di film TV King Sulaiman itu tidak seperti itu. Ya, jadi memang inilah serangan-serangan kafir. Kalau pada masa sahabat dulu serangan secara fisik. Dan inilah ternyata apa yang dirasakan oleh sahabat, sehingga dia itu mengadu kepada Rasulullah Muhammad SAW untuk bisa diangkat musibah yang semacam itu. Sebelum saya lanjutkan, apa di tengah-tengah itu ada dialog atau bagaimana biasanya Pak? Mungkin langsung sampai habis ya, nggak ada dialog ya. Alhamdulillah. Oke, kita lanjut. Jadi tadi Rasulullah kan tidak mau berdoa. Rasulullah SAW itu tidak mau berdoa. Kemudian Rasulullah mengatakan, wallahi, demi Allah, wallahi demi Allah, la yuti
yutimmunallah, pasti Allah akan menyempurnakan hadzal amr, perkara ini, yaitu Islam. Jadi Rasulullah berjanji nanti Islam itu akan sempurna. Islam itu akan sempurna. Islam itu akan mengalami kejayaan. Itu hatta yasira ar-raqib min Sana'a ila hadral maut la yakhafu illallah. Sampai ada orang yang berjalan, sampai ada orang yang bepergian dari Sana'a sampai ke hadral maut, mereka tidak punya rasa ketakutan sama sekali kecuali takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Aman bepergian kemana pun. Dan inilah janji Allah Subhanahu wa taala bahwa sayutimmu ma jaa bihi ar-rasul alaihi salatu wasalam min da'watil Islam. Jadi janji Rasulullah bahwa nanti Islam itu nanti pasti sempurna. Pasti sempurna. Cuma kemudian walakinnakum tasta'jilun. Walakinnakum tasta'jilun. Tetapi kalian semua itu adalah orang-orang yang tergesa-gesa. Rawahu Al-Bukhari. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, ya. Jadi hadis ini sahih. Jadi walakinnakum tasta'jilun, tetapi kalian itu tergesa-gesa. Mereka itu, para sahabat itu tergesa-gesa ingin segera menang gitu, tanpa adanya proses. Padahal tidak seperti itu yang diharapkan oleh Allah dan Rasul. Memang kalau di dalam Al-Quran itu kan ada karakter manusia. Khuliqal insan min ajal. Khuliqal insan min ajal. Bahwa yang namanya manusia itu diciptakan oleh Allah dengan sifat tergesa-gesa. Dan itu ternyata juga menjadi di para sahabat. Hampir saja para sahabat itu tidak sabar dengan intimidasi, gangguan dan lain-lain. Diceritakan oleh Rasulullah cerita yang semacam itu, semakin menguatkan mereka bahwa yang namanya perjuangan Islam itu harus melalui proses. Intinya apa di situ? Bahwa Rasulullah Muhammad SAW itu menyuruh para sahabat itu untuk menjadi orang-orang yang sabar. Sabar di dalam memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala, sabar di dalam menerima ujian-ujian yang ditimpakan oleh musuh-musuh Islam. Maka di sini dikatakan walakinnakum tastajilun ay fasbiru wantadhiru al-faraja minallahi fa innallaha sayutimmu hadzal amra. Itu. Fasbiru maka sabarlah, fantadhiru maka tunggulah al-faraj. Faraj itu jangan diartikan yang macam-macam ini, karena memang al-faraj itu juga diartikan rada-rada yang menyimpang, rada-rada menyimpang. Tidak saya sebutkan apa itu. Yang dimaksud dengan al-faraj di sini itu adalah jalan keluar. Seperti di dalam surat At-Talaq itu, wa may yattaqillaha faj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Al-faraj di sini adalah makhrajan, jalan keluar dari kesulitan. Rasulullah Muhammad SAW itu menyuruh para sahabat untuk bersabar, untuk menunggu pertolongan Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu pasti tidak akan menyempurnakan Islam. Dan disitulah sekali lagi saya gambarkan bahwa ujian yang semacam itu adalah menjadi bukti apakah kita itu memang betul-betul as-sadiqin atau al-kadhibin, orang yang benar keimanannya atau tidak. Sehingga tinggal kita sekarang ini, kesabaran kita tidak hanya sekedar tunggu pasrah dengan hantaman-hantaman orang-orang musuh Islam itu. Jangan menjadi orang-orang yang punya karakter murji'ah. Kalau dalam teologi Islam itu kan ada Qadariyah, ada Jabariyah, ada Murji'ah, Syiah, Ahlussunnah wal Jamaah dan lain-lain. Ada teologi yang namanya Murji'ah. Teologi Murji'ah itu
sedikit-sedikit kembalikan kepada Allah, sedikit-sedikit kembalikan kepada Allah. Bukan semacam itu. Tapi yang diharapkan oleh Rasulullah SAW ini kalau digambarkan oleh Abu Taimin itu, fa anta ayyuhal insan la taskut 'anil syarri. Ya, fa anta wahai manusia la taskut 'anil syarri. Tak jangan diam 'anil syarri ketika menghadapi kejelekan. Walakin i'mal binidami. Ini yang penting kita garis bawah. Walakin i'mal binidami, tetapi beramalah dengan yang teratur. Nizam itu sesuatu yang diatur. Ini betul yang dikatakan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib. Beliau mengatakan bahwa al-haqqu bila nizam ya yaghlibuhu al-batilu binidam. Dikatakan sahabat Ali, nanti jangan menuduh saya Syiah gara-gara menyebut Ali gitu ya. Saya seperti di jamaah A, ketika ada seorang khatib teman saya khutbah di situ menyampaikan kaulnya sahabat Ali. Kemudian waktu ke saya, Pak, orang itu Syiah begini, kenapa? Yang disampaikan itu kaulnya Ali toh, loh. Kan belum tentu yang menyampaikan kaulnya Ali itu orang Syiah. Nah begitu. Jadi Ali mengatakan al-haqqu bila nizamin yaghlibu al-batilu binizamin. Kebenaran itu, ya kebenaran itu kalau tidak diatur, tidak diorganisir dengan benar, yaghlibu al-batilu binizamin, pasti akan dikalahkan oleh hal-hal yang batil yang diatur dengan baik. Sekarang terbukti. Kalau kebenaran itu ternyata ada saburadul, pasti kemaksiatan yang diatur dengan baik itu pasti akan mengalahkan kebenaran lewat kekuasaan. Mungkin sekarang ini ya di BUMN namanya 2 minggu yang lalu di akad pagi tak sampaikan panjang lebar, tak sampaikan lewat LCG gitu kan, panjang lebar pemerintahan sekarang di BUMN bahwanya tatuan gak apa-apa pokoknya tertutup, tapi saya gak tebal ya. Celana di atas mata kaki gak boleh, jilbab syar'i gak boleh. Ini sudah wacana-wacana itu. Nanti akan ada wacana secara mubalik itu harus punya sertifikat dari depan. Kalau tidak ada sertifikat dari depan gak boleh jadi mubalik. Sampai seperti itu sekarang wacana. Jadi nanti kalau jadi khotib di Masjid Taqwa Batu ini, kalau mengikuti wacana seperti itu harus menunjukkan sertifikat dari mubalik dari Jepang. Padahal di Jepang itu sudah kayak seperti itu, kita tahu. Nanti akan ada wacana nanti di sekolah-sekolah negeri itu doanya itu tak boleh pakai doa-doa yang secara Islami, karena anggapannya tidak menghargai agama yang lain di sekolah negeri. Nanti di format wacananya doanya bukan sama seperti itu. Khotib-khotib yang naik ke mimbar itu nanti akan diintel, apa intel? Ada yang ngawasi. Kalau memang nanti ada yang nggak betul macam-macam, jidu kayak zamannya ada baru. Itu wacana-wacana seperti itu. Kemarin pas ketika kami ngisi di Polres itu subuh, saya bilang belak-belakan di depan polisi. Sampai teman saya jamaah di Rahmat Jomboran itu sampai ngomong ke polisi-polisi yang lain, kepada intel teman-teman, kamu itu kan agama Islam, masa mengintel sendiri orang Islam begitu. Dan itu memang hak, Pak. Diintel, diawasi, sehingga ketika ada apa namanya, ada kalimat materi yang macam-macam diganti. Ada wacana-wacana yang macam-macam, pengosongan agama di KTP dan lain-lain. Dan ternyata kalau kita lihat memang ya itu tadi saya katakan bahwa minoritas ya menguasai mayoritas. Dan ini mudah-mudahan kita terhindar dari semacam itu. Yang jelas walakinnakum tastajilun itu tidak ada di dalam diri kita. Kita harus betul-betul bersabar. Dalam artian sabar bukan dalam konteks kita ini menerima begitu saja, tapi bagaimana kita betul-betul berusaha semaksimal mungkin
Saya sepakat dengan kalimat itu tadi, la taskut anis syarri. Jangan diam saja kalau ada kejelekan. Apa ayatnya kan kita jelas, apa hadisnya kita kan jelas. Wa idza ra'aytum munkaran falyughayyirhu bi yadihi wa lam yastati' fa bi lisani wa lam yastati' fa bi qalbi dzalika al iman. Kalau Anda melihat kemungkaran, ubah dengan tangan. Ada yang menafsirkan kekuasaan, maka kita perlu kekuasaan. Kita perlu orang-orang Islam itu ada di pemerintahan. Dalam artian bukan Islam yang bisa disetir, bukan. Kalau memang tak mampu dengan lisan, kalau memang tak mampu, babiqal bidari kata iman. Pakai hati kalau memang itu selemah-lemahnya iman. Dan itu kata Rasulullah SAW juga mengatakan, afdalul jihadi kalimatul haqqi inda sultanul jahil. Bahwa afdal-afdalnya jihad itu adalah kalimatul haqqi, kalimat yang benar inda sultanul jahil, yang disampaikan kepada pemimpin-pemimpin yang zalim, pemimpin-pemimpin yang jahil. Ini yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kita berdoa mudah-mudahan kita ini adalah umat yang lolos dari segala ujian-ujian Allah, baik ujian yang berupa perintah dan larangan, ujian yang berupa musibah, atau ujian yang berupa serangan musuh-musuh Islam. Kalau kita lihat kemarin tahun baru yang merayakan itu yang terbanyak siapa Pak? Umat Islam. Yang terbanyak di trompet itu umat Islam. Yang terbanyak menyalakan kembang api itu adalah orang Islam. Padahal itu adalah budaya-budaya kafir. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang bertasyabbuh dengan orang kafir, maka berarti dia itu telah mencoba untuk menjadi orang kafir. Tidak perlu kita merayakan hal semacam itu seperti ulang tahun dan lain-lain.